Mari sama-sama kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita di atas kepalamu untuk semua yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup saudara dan saya. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Engkau bukan hanya datang ke dunia mati bagi setiap dosa kesalahan kami, tapi Engkau bangkit untuk menebus setiap dosa kesalahan pelanggaran kami. Engkau naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela bagi kami. Bahkan nanti Engkau datang kedua kali untuk menjemput setiap kami. Semua yang Tuhan lakukan untuk kebaikan setiap kami di tempat ini. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di hari kenaikanmu ke surga, kami bersuka cita karena surga menjadi jaminan yang pasti antara kami dengan Engkau. Kami percaya Engkau akan menjemput kami di awan-awan kemuliaan-Mu pada suatu hari kelak dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih atas pemakaian-Mu, atas tim pujian penyembahan. Bagi juga hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, urapi dia, mampukan, berikan kuasa dari surga. Agar setiap kata kalimat yang keluar tidak ada hikmat manusia. Semata-mata hikmat dari surga saja yang disampaikan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Bahkan dimanapun jemaatmu menyaksikan di tempat ini, ataupun mereka menyaksikan secara online, setiap mereka pasti juga diberkati. Setiap kelemahan tubuh, sakit, penyakit, kuasa kegelapan, setiap rancangan si jahat, bahkan jaringan yang kami pakai, Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan kami siap untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, Tiberias Gading Nias, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara. Terpujilah nama Tuhan yang telah kembali mengumpulkan kita dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus untuk kepercayaan saya melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji untuk kepercayaannya saya boleh melayani di tempat ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya belum melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kalau saudara tidak keberatan, saudara boleh kasih salam kiri kanan saudara. Katakan saya senang duduk di samping kamu. Ayo bilang saudara, haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa saudara anak-anak muda yang jomblo, engkau tepat berdiri di samping yang jomblo saudara. Agar berangkat single, pulang ganda campuran saudara. Semua yang jomblo katakan, wih banyak juga di sini ya. Banyak juga ya saudara ya. Puji Tuhan, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah saya pada hari ini adalah keselamatan dari tempat yang tinggi. Apa tema khotbahnya saudara? Keselamatan dari tempat yang tinggi. Beberapa fakta mengenai hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hari kenaikan Tuhan Yesus di surga, ke surga adalah salah satu perayaan yang berpindah-pindah. Berubah-ubah tanggalnya, tetapi selalu jatuh pada hari Kamis. 40 hari setelah Paskah dan 10 hari sebelum Pentakosta. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tanggalnya selalu berubah, tapi harinya selalu Kamis. 40 hari sebelum Paskah dan 10 hari sebelum 40 hari setelah Paskah, 10 hari sebelum Pentakosta. Hari Jumat nanti di tempat ini 18.30 ada ibadah reli doa Pentakosta dan di cabang-cabang yang lainnya. Hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga merupakan salah satu hari raya gereja yang paling tidak dipedulikan oleh orang Kristen. Karena terasa biasa saja. Bahkan di beberapa negara di Afrika Selatan, hari liburnya sudah dihapuskan. Orang Kristen menganggap Paskah penting. Orang Kristen menganggap Natal lebih penting. Memang Paskah penting, Natal penting, tapi hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga juga tidak kalah pentingnya. Katakan amin. That's why ada banyak jemaat tidak menganggap ini penting, menganggap ini sebagai hari libur tambahan. Yesus naik ke surga, Yesus terangkat ke surga, mereka juga terangkat ke puncak dan ke Bandung. Tapi di sini orang-orang yang cinta sama Tuhan,
Ya mungkin juga karena nggak ada duit juga, jadi di sini aja ya Pak Pendeta. Akhir bulan, dang hepeng Pak Pendeta. Jadi ibadah aja lah, naik ke surga gitu ya. Nah hari ini kita akan belajar apa makna keselamatan yang dari tempat yang maha tinggi. Mengapa Yesus harus naik ke surga dan apa berkatnya ketika Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Dikatakan kenaikan Yesus ke surga adalah salah satu butir pengakuan dari iman rasuli dan pengakuan iman Nikea. Salah satu dari 7 babak utama dalam narasi Injil tentang kehidupan Yesus. Kelahiran, pembaptisan, transfigurasi, penyalipan, kebangkitan, kenaikan. Dan yang terakhir apa saudara? Kedatangan yang kembali. Izinkan saya sedikit menyimpang dari khotbah saya seharusnya. Tampilkan tadi gambarnya. Dari semua ini saudara, semua sudah Yesus lakukan. Kecuali yang bagian terakhir, kedatangannya yang kembali. Apa artinya? Artinya kalau bicara mengenai agenda, bicara mengenai kalender, artinya saudara dan saya adalah generasi terakhir atau umat terakhir yang sedang menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Saya berdoa sesuai dengan iman gembala sidang kita almarhum Pendeta Pariaji, agar keluargamu dan keluargaku bukan hanya berkumpul di Gading Nias, tapi suatu hari kelak kita bersama-sama berkumpul di kerajaan surga, seperjamuan menikmati kebaikan Tuhan. Amin saudara. Nah hari ini kita akan belajar apa maknanya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sama-sama kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita lihat Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yohanes 16 ayatnya yang ke-7. Yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan, saya pasti diberkati. Ya sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Namun benar adalah lebih berguna bagi kamu sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, saya percaya murid-murid Yesus pada masa itu tidak setuju dengan pendapat ini. Saya percaya bahwa murid-murid Yesus lebih berharap Yesus tinggal sama mereka. Karena selama mereka terpisah karena kematiannya dan karena kebangkitannya 40 hari Yesus di muka bumi menunjukkan bahwa dia benar-benar bangkit. Mau tidak punya kuasa atas kehidupan Allah Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Tapi ketika dia mau menyelesaikan tugasnya di bumi, mau kembali ke tempatnya asalnya, ke surga, saya percaya murid-murid mau Yesus bersama dengan mereka. Karena mereka melihat Yesus membangkitkan orang mati. Mereka melihat Yesus melakukan perkara-perkara yang besar. Mereka melihat Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Mereka melihat Yesus mengusir setan. Saya percaya bagi murid-murid mungkin Yesus lebih baik ada bersama dengan mereka. Tapi Tuhan selalu punya rancangan yang jauh lebih besar. Katakan amin. Saya percaya saudara juga mungkin sampai hari ini kita masih sedih. Gembala sidang kita dipanggil oleh Tuhan. Tapi kita juga harus punya iman. Kalau Tuhan panggil gembala sidang kita, karena Tuhan punya rancangan yang besar, lebih besar lagi untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Saya percaya bahwa perkara-perkara besar menanti gereja ini. Katakan amin. Saya percaya hal-hal yang luar biasa disiapkan untuk gereja ini dan jemaatnya. Katakan amin. Mengapa Yesus harus naik ke surga? Mengapa Yesus harus lebih berguna ke surga? Karena selama Yesus masih ada di muka bumi, Yesus menjadi Allah Tuhan yang di luar kita. Tapi ketika dia naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang percaya. Allah kita, Tuhan kita, bukan lagi di luar kita. Allah kita, Tuhan kita, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus ada di dalam kita. Saya ulang sekali lagi, mungkin saudara nggak ngerti maksud saya. Kalau Yesus ada di muka bumi, Allah kita ada di luar kita. Ada apa saudara? Di luar kita. Tapi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Dia tidak lagi ada di luar kita, tapi dia ada di dalam kita. Semua agama mengajarkan Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tapi apa perbedaannya dengan kekristenan? Hanya kekristenan yang mengajar Tuhan yang hebat,
Tuhan yang dahsyat itu berdiam di dalam kita. Amin. Saya ulang sekali lagi, semua agama mengajarkan Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat. Tetapi hanya kekristenan yang mengajar, kitab Injil, Alkitab saya berkata, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu dalam pribadi Allah Roh Kudus berdiam di dalam kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu berdiam di dalam saya. Amin. Bilang kiri kanan saudara, ada yang hebat dalam diri kamu. Bilang sama yang baru ngomong, ada yang dahsyat dalam diri kamu. Kita akan melihat lagi lebih dalam, biar saudara saya bisa lebih mengerti lagi. Saya berdoa firman ini memberkati saudara, katakan amin. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Ayat ini menjadi sebuah hal yang mungkin bagi orang yang enggak dikaruniakan Roh Kudus enggak akan mengerti. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Jikalau kamu akan, jadi tanda bahwa kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintahnya. Sama-sama bilang sama saya, seluruhnya. Sama-sama bilang sama saya, segala perintahnya. Kalau kita lihat ayatnya, segala perintahnya, kita ngomong jujur aja deh. 4 mata, dari hati ke hati, you and me. Forever and ever. Mungkin gak? Dengan kekuatan kita dapat menuruti segala perintah Tuhan. Mungkin gak? Dengan kemampuan kita sebagai manusia, kita dapat menuruti seluruh perintah Tuhan. Ayat 15 menjadi masuk akal karena ada ayat 16. Tampilkan ayat 16. Sama-sama kita baca 3, 2, 1, ya. Aku dan ia akan memberikan kepadamu supaya ia menyertai kamu. Ayat 15 menjadi terang benderang karena ayat 16 mengatakan saudara dan saya akan diberikan penolong yang lain. Ayat 17 berkata lebih tajam lagi. Sama-sama kita baca ayat yang 17. 3, 2, 1, ya. Yaitu tetapi kamu, kasih keras suaramu, sebab dan akan diam. Sekali lagi, sebab. Lebih semangat lagi gading Nia, sebab dan akan diam menyertai saya, diam di dalam saya. Roh Kudus, Allah yang hebat, yang dahsyat itu dalam pribadi ketiga Allah Tritunggal berdiam di dalam saudara. Tapi repotnya kita sekarang, kita terlalu sering mematikan yang di luar. Kita selalu tertarik sama yang di luar. Kita selalu cari jalan keluar di luar. Kita berusaha memperbaiki di luar. Kita tertarik dengan yang namanya hikmat dari luar. Tanpa kita sadari di dalam kita Allah telah plug in semua jawaban atas masalah saudara dan saya. Katakan amin. Tanpa saudara dan saya sadari, kita kecanduan dengan yang namanya hikmat dunia. Kita kecanduan, apa-apa kita tanya sama orang. Apa-apa kita tanya sama orang pinter. Apa-apa kita kecanduan, tanya sama hamba Tuhan. Jangan salah paham, tanya hamba Tuhan itu baik. Tetapi sesungguhnya lebih dari segalanya, yang mengetahui masa depanmu ada sebuah pribadi yang jauh lebih hebat dari seluruh pendeta Mahasakti, Mahamandraguna di muka bumi. Dan orang itu, pribadi itu tinggal di dalam kamu. Amin. Tapi kita kecanduan. Kita kecanduan untuk apa? Dipimpin dari luar. Kita suka dipimpin dari luar. Di luar mempengaruhi kita. Kemana-mana kita lihat internet. Kita kalau mau makan di restoran, kita lihat restoran bintang 5. Bagaimana reviewnya. Kita kalau mau jalan-jalan, lihat lalu lintas. Kita lihat Waze, kita lihat Google Maps. Mana yang macet, mana yang enggak. Kita kalau mau beli rumah, kita lihat apa kata orang tentang rumah itu.
Bukan berarti itu salah, itu bagus. Bukan berarti habis ini saudara langsung buang HP-mu dan gak lihat lagi kecanggihan zaman. Gak begitu cara mainnya, Bambang. Poin saya, lebih dari segalanya, Tuhan mau saudara bukan dipimpin dari luar ke dalam, tapi inside of you, di dalam dirimu, Allah yang maha hebat, maha dahsyat itu berdiam. Mari mulai bukan dipimpin dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Amin. Sama-sama bilang sama saya, dari dalam keluar. Bahkan pada prinsipnya saudara dan saya, kalau engkau bergaul karib sama Roh Kudus, saudara akan mengalami aliran-aliran kehidupan, kata Alkitab. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Sama-sama biar saudara dan saya bisa lebih mengerti lagi. Sama-sama kita lihat kebenaran Yohanes 14. Ayatnya yang ke-26. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapamu dalam namaku, dialah yang akan mengajar segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Sama-sama Gading Nias bilang sama saya, mengajar. Sama-sama bilang sama saya, mengingatkan. Saya sekarang mengajar saudara dari luar. Saya ngomong sama saudara. Tetapi di dalam diri saudara ada pengajaran yang datang dari dalam. Saudara bisa ngerti maksud saya? Saya mengajar sekarang dari luar, ngomong sama saudara. Tetapi di dalam diri saudara ada pribadi yang jauh lebih hebat. Bahkan saudara dan saya bisa berdiri ngomong kayak begini. Saya bisa khotbah kayak begini. Saya bisa ngajar saudara. Karena dari dalam saya ada pribadi yang dahsyat dan luar biasa. Suatu hari ada 2 ekor lalat berbincang-bincang akrab di Bandara Soekarno-Hatta. Kok tiba-tiba lalat Pak Pendeta? Makanya lu ikutin aja, percaya. Lalat itu lalat datang lagi. Mereka saling ngomong. Saya supaya ini menjadi mudah saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Lalat pertama datang, artinya dibilang, "Weh bro, dari mana?" Lalat kedua jawab, "Dari Surabaya." Lalat pertama bilang, "Bohong lu." Lalat pertama bilang, "Sumpeh." Gitu katanya. "Dari mana kamu?" "Dari Surabaya." "Loh, kok bisa cepat? Gak mana mungkin. Kamu bisa terbang dari Soekarno-Hatta, bisa sampai Surabaya dengan sayap kamu yang kecil." Kata lalat pertama, "Pembohong kamu." Kata lalat kedua, "Memang sayap saya kecil. Tapi saya, lalat yang kecil ini, masuk ke pesawat yang besar. Sayap saya berlindung di sayap yang besar. Saya masuk ke pesawat itu terbang ke Surabaya. Surabaya mendarat di Jakarta, saya keluar." Lalat aja tahu. Apa maksudnya? Kita lalatnya. Roh Kudus Tuhan kita adalah pesawat besarnya. Kalau saudara masuk ke pesawat besar itu, ada banyak perkara-perkara besar yang secara kekuatan manusia kita gak bisa lakuin. Tapi Roh Kudus di dalam kita dapat melakukannya. Di dalam diri saudara ada ledakan besar. Itu tepuk tangan untuk Sarimin ke pasar. Tepuk tangan lebih dahsyat lagi untuk Tuhan kita. Itu baru benar. Saya memang tahu berkhotbah di akhir bulan memang rada susah bagi jemaat. Karena mereka tepuk tangan ini. Istrinya tanya, "Makan di mana?" "Di rumah Jo." Saya ngajar saudara sekarang dari luar. Tapi di dalam diri saudara, apalagi engkau yang rajin terima tubuh darah Yesus, diurapi senantiasa. Di dalam diri saudara ada pengajaran, ada pribadi yang jauh lebih hebat dari seluruh pendeta di muka bumi. Bahkan semua pendeta di muka bumi bergantung
sama pribadi itu. Saudara, kalau saudara klik di internet, kisah gereja bawah tanah di China. Saudara mau tahu? Gereja bawah tanah di China. Encim-encim 70 tahun, 60 tahun kerjaannya ngusirin setan. Pendetanya ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Jadi setiap kali ada orang kerasukan, encim-encim itu bilang setan, pergi. Dan setan pun juga pasti pergi. Karena setan nggak mau berantem sama encim-encim. Apa yang membuat encim-encim yang nggak ngerti banyak, nggak punya banyak, karena si encim itu terkoneksi sama yang di dalamnya. HP saudara boleh canggihnya minta ampun, tab saya boleh canggihnya minta ampun, tetapi kalau tidak terkoneksi sama internet, telepon saudara boleh canggihnya minta ampun, belum diangkat udah jawab, baru mikir udah kirim ke WA. Tapi kalau HP saudara nggak ada sinyal, nggak berguna. Sekali lagi izinkan saya ngomong sama ini. Semua agama mengajarkan Tuhannya hebat, Tuhannya dahsyat. Tapi hanya kekristenan yang mengajar Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat itu berdiam di dalam diri setiap orang percaya. Ada inside of you, di dalam saudara. Cuman masalahnya sering kau cuekin aja dia. Ketika engkau ada masalah, kau lihat apa kata bintang. Lo jangan ketawa, lo mikir. Kau lihat Sagitarius sakit karena tak diurus. Berhasil itu, udah ulang-ulang itu. Engkau lihat apa kata orang pintar. Padahal di dalam dirimu kekuatan yang maha dahsyat itu. Kita lihat beberapa ayat lagi. Saudara mengerti, amin? Sama-sama kita lihat kebenaran. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 3, 2, 1, ya. Sama-sama bilang sama saya yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, timbul dalam hati. Semua disediakan bagi saya yang mengasihi dia. Katakan amin. Banyak orang mengartikan ayat ini mobil yang gak pernah dia lihat. Tiba-tiba mobilnya muncul depan rumahnya. Tidak pernah dilihat, Tuhan sediakan. Wih, mantap ya. Rumah yang gak pernah saya lihat tiba-tiba muncul. Ayat itu gak ada hubungannya sama berkat materi. Tapi ayat itu saya baca 1 Korintus tadi, tampilkan ayatnya. 1 Korintus 29. Apa di Alkitab saudara judul perikopnya? Jangan lihat saya, lihat Alkitabmu. Saya tahu memang saya ganteng, tapi jangan begitulah. Ingat, saya seorang suami hampir 2 punya orang anak. Suruh lihat perikopnya, liatin saya. Lihat saya, sarang heo. Sarang heo, yang itu sarang tahun. Sarang heo. Apa judul perikopnya? Kurang semangat. Apa? Jadi ayat ini berbicara mengenai hikmat yang benar. Jadi bukan bicara mengenai sah-sah aja sih. Kalau saudara mau bilang, oh gak pernah dilihat, bisa. Tetapi sesungguhnya secara aslinya ayat ini bicara mengenai hikmat yang benar. Ayat yang ke-10 mengkonfirmasi perkataan saya. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Ayat yang ke-11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah. Tuhan tuh mau kerjasama sama saudara dan saya, katakan amin. Kemuliaannya ditaruh dalam saudara, yaitu apa? Roh Kudus. Kuasa yang dahsyat itu ditaruh dalam saudara, yaitu apa? Roh Kudus.
Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Seperti ini maksudnya. Saya tuh gak bisa lihat belakang saya. Istilah zaman sekarang sebutnya blind spot. Saya gak bisa lihat. Untuk saya bisa melihat misalnya Mike, saya minta tolong. Di belakang saya, ini teman saya, anggota NCT. Kemarin dia ke Ancol, dia tenggelam muncul di gereja. Ini Pastor Daud Lee Min Ho. Saya Kim Jong Un. Saya tuh gak bisa lihat dia. Karena dia berada di blind spot saya. Ada banyak dalam hidup ini, kita berada di titik blind spot. Kita gak pernah tahu orang ngomongin apa sama kita di belakang. Kita gak pernah tahu teman kita di belakang buat apa sama kita. Kita nggak pernah tahu apa yang nggak pernah kita dengar oleh telinga, omongan-omongan orang di belakang, apa yang nggak pernah kita lihat di mata, apa yang dia perbuat di belakang kita, apa yang nggak pernah kita lihat, itu semua blind spot kita. Tapi karena kita punya Allah yang dahsyat, yang hebat dalam pribadi ketiga Allah Roh Kudus yang diam dalam diri saudara. Kalau saudara berdoa kepada dia, meminta dia menuntun langkah saudara, maka apa yang tidak pernah dilihat oleh mata akan dimunculkan oleh Allah. Dia akan dimunculkan sehingga saudara jadi tahu. Ketika saudara anak-anak muda dengar baik, ketika engkau sedang jatuh cinta sama seorang pria, seorang wanita, dan engkau bilang, Tuhan, kelihatannya sih baik Tuhan, tapi saya nggak tahu hatinya sama saya. Tolong kasih lihat sama saya. Maka Allah, Roh yang dalam diri saudara akan memunculkan apa yang disembunyikan oleh dia selama ini. Tuhan, saya punya pekerjaan. 2 tawaran kerja. Gajinya sama-sama bagus. Mana yang harus saya ambil Tuhan? Roh Kudus tuntun saya. Roh Kudus akan munculin. Kalau yang kerja di sini gajinya memang lebih besar. Tapi nanti kamu gak bisa ke gereja hari Minggu. Tuhan, ada teman saya ngajak bisnis. What should I do? Cuannya gede Tuhan. Tapi saya nggak ngandelin hikmat dunia. Saya ngandelin hikmat dari surga. Maka judul perikopnya hikmat yang benar. Kepandaian didapat di bangku sekolah. Tapi hikmat didapati di bangku gereja. Resesi kemarin, COVID kemarin, buat orang pintar, gelarnya berjejer habis. Gak bisa buat apa-apa. Mama saya SD aja gak lulus. Tapi 6 anaknya, 6-6nya semua sarjana. Bukan karena mama saya hebat, no. Tapi karena di dalam diri mama saya ada Allah yang hebat dan dahsyat. Namanya Allah Roh Kudus yang mendorong dia. That's why Roh Kudus ini menjadi penting. Saudara bisa minta, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Roh Kudus akan meneranginya. Dia akan gini terus sampai sore nanti, maju mundur. Maju mundur cantik, maju mundur cantik. Memang enak jadi pendeta, bisa suruh-suruh saudara. Roh Kudus, saya harus pilih yang mana? Tadi nggak ketahuan. Maka Roh Kudus akan memunculkan. Roh Kudus, saya harus pilih yang mana? A, B, kantor yang mana? Tadinya nggak ketahuan. Tapi Roh Kudus akan memunculkan. Dia sayang sama. Thank you Pastor. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Gembala sidang saudara dan saya, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, selalu mengajar sama saya. Tanya Roh Kudus. Dia selalu bilang gini, Roh Kudus atau Yesus,
Tuntun Eti. Kasih lihat mana yang harus Eti ambil. Dia seorang pengusaha properti. Dari masa mudanya properti, dari mulai Pondok Indah, dari mulai yang mahal-mahal segala macam, sebelum dia jadi hamba Tuhan udah dia beli. Berkali-kali mau beli properti yang hancur dan sebagainya. Tapi Tuhan tolong. Karena kenapa? Tanya sama Roh Kudus. Beda bertanya sama laporan. Kalau bertanya sebelum ngambil keputusan, saudara tanya dulu boleh apa enggak. Tapi kalau laporan udah ngambil, baru tanya. 3-4 tahun belakangan ini sering menyusun program gereja. Bahkan tadi malam saja beliau telepon, Gideon lupa 10 hari ini hari Pentakosta, tolong susunin acara Pentakosta. Makanya besok hari Jumat di tempat ini ada ibadah Pentakosta, rally Pentakosta. Tolong susunin Jakarta dan daerah. Gideon kapan kita bikin baptisan, Gideon kapan kita atur pernikahan dan sebagainya. Hidup ini bicara mengenai pilihan. Betul apa tidak? Engkau datang kemari kan pilihan. Engkau lihat jadwal website Tiberias, www.tiberias.or.id. Engkau pilih kan, di mana itu si Gideon? Betul apa tidak? Engkau melihat rekan saya, Pendeta Alex Simanjuntak. Engkau sedikit tergoda tapi engkau tahu kebenaran. Ketika engkau datang ke tempat ini, engkau juga pilih baju kan? Mau pakai baju apa? Ketika engkau masuk ke sini, engkau juga pilih kan duduk di mana? Betul apa tidak? Saudara, ada beberapa jemaat yang duduknya dari mulai gereja ini berdiri sampai hari ini, duduknya di situ aja. Salah nggak? Nggak salah. Bahkan mungkin dia sudah bayar 10 tahun ke depan. Ini bangku gue awal sudah sentuh. Hidup adalah pilihan. Masa depan adalah kumpulan-kumpulan keputusan yang kita putuskan hari ini. Semakin kau pandai memutuskan hari ini, maka semakin indah masa depan. Tapi bukankah kita terlalu sombong menaruh keputusan kita dengan mengandalkan panca indera kita? Kita manusia gampang dibohongi. Di depan kita orang bisa pura-pura baik. Tapi di belakang hatinya siapa yang tahu? That's why Ibu Gembala selalu bilang sama kami, doa, tanya Roh Kudus. Roh Kudus pasti akan bukakan. Apa yang dilakukan orang di dalam gelap, beliau selalu bilang, akan dinyatakan di dalam terang. Tidak ada satupun perbuatan manusia yang tidak akan dinyatakan di zaman akhir nanti. Izinkan saya tutup dengan ini. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-10, ayat saya terakhir. Pengkhotbah 10 ayatnya yang ke-10. 3, 2, 1, iya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Gak ada hubungannya sama kepandaian intelektual. Hikmat erat hubungannya dengan hubunganmu sama Yesus. Apa sih hikmat? Allah mencurahkan pikirannya sama saudara. Saudara akan jauh lebih cepat, jauh lebih tajam, jauh lebih kuat, jauh lebih kreatif. Karena Allah yang maha besar, maha dahsyat itu diam di dalam saudara. Amin. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, Allah yang maha dahsyat, Allah yang maha hebat, berdiam di dalam diri saya. Wow, 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 wow. Kalau saudara mau ngajak ngobrol dia setiap kali engkau takut, engkau khawatir, dia Allah yang lembut. Dia akan memberikan konfirmasi, meneguhkan, menghibur, mengajar, membimbing setiap orang yang berharap kepadanya. Besok Jumat di tempat ini kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai persiapan kita mempersiapkan masuk ke dalam rally Pentakosta.
Kalau bisa saudara datang, ikuti dari Pentakosta. Kalau saudara bisa ambil waktu puasa, ayo puasa. Kalau engkau bosan sama hidupmu yang gini aja, mari lakukan sesuatu yang extra mile sama Tuhan. Biar nanti di Pentakosta. And by the way, 34 tahun yang lalu gereja ini berdiri tepat di hari Pentakosta. Jadi engkau ada di titik di mana pergerakan Tuhan ada di bangsa ini. Gereja ini dipakai di hari Pentakosta. Mari kita berdoa nanti 5 Juni, hari Pentakosta. Sesuatu yang hebat, ajaib, luar biasa terjadi atas setiap orang yang berharap kepadanya, mengandalkan Dia. Tutup Alkitab saudara, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.